Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang semoga diberikan keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa dalam acara Risalah Iman dengan tema sukses dunia akhirat. Dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa ada seorang raja yang membangun istana yang demikian megah. Kemudian setelah istana dibangun demikian megah dan luar biasanya, seluruh rakyatnya diundang untuk melihat dan menyaksikan istana itu. Maka semua rakyat mendatang ke istana itu. Raja kemudian memerintahkan beberapa prajurit untuk berada di pintu-pintu masuk dan menanyakan setiap orang yang masuk ke dalam istana itu. Setiap rakyat yang ditanya, semuanya memberikan komentar dan kesan bahwa istana ini adalah istana yang sangat megah dan luar biasa. Hanya saja ada satu orang yang ketika ditanya tentang istana itu, kemudian orang itu mengatakan, istana ini biasa-biasa saja. Istana ini masih punya dua kekurangan. Kemudian orang ini ditangkap, dibawa ke hadapan raja. Kemudian di hadapan raja orang ini ditanya, "Saudara, apakah betul Anda mengatakan bahwa istana yang kami bangun ini adalah istana yang biasa-biasa saja dan masih punya kekurangan?" Orang ini mengatakan, "Betul, istana ini adalah istana yang biasa-biasa saja dan masih punya dua kekurangan. Bolehkah saudara tunjukkan kepada saya?" Kata raja, "Apakah kekurangan dari istana ini?" Kemudian orang itu mengatakan, "Istana ini pasti pemiliknya akan hancur. Dan istana pun juga akan hancur." Atau dalam bahasa Arab, tahrab wa yamutu sahibuha. Istana ini akan hancur dan pemiliknya akan meninggal. Kemudian raja mengatakan, "Apakah ada istana yang tidak akan hancur dan pemiliknya tidak akan meninggal, tidak akan mati?" Orang itu mengatakan, "Ada." "Bisa ditunjukkan istana apa itu?" "Istana itu adalah surga dan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala." Kemudian raja ini turun tahta, hidup zuhud, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya raja ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Beginilah seharusnya seorang Islam, seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam memandang dunia. Kita selama ini telah salah berpikir, salah menilai tentang siapa sesungguhnya orang-orang yang sukses itu. Selama ini orang berpikir bahwa orang yang sukses adalah orang yang punya pangkat tinggi. Orang yang sukses adalah orang yang banyak hartanya. Orang yang sukses adalah orang yang kendaraannya megah. Tapi apalah artinya kendaraan megah, rumah mewah, jabatan tinggi, kalau toh nanti sang pemiliknya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya ketika beliau membaca surah At-Takatsur. Beliau mengatakan, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir."
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya abna Adam, wa hal laka min malika illa ma akalta fa'afnait." Wahai anak Adam, engkau tidak akan menikmati dari harta yang engkau miliki itu kecuali yang engkau makan kemudian akan menjadi kotoran. Au akalta fa'abalait, atau yang engkau makan. Au aula bistah, atau engkau belikan pakaian dan dia akan menjadi usang. Au sodakta, atau hartamu yang engkau sedekahkan, yang kemudian itulah yang nanti akan tetap menjadi milikmu hingga di akhirat nanti. Pemirsa Elsinta TV yang mudah-mudahan diberkahi dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya seorang mukmin ketika memandang dunia, bahwa ukuran kesuksesan tidak dilihat dari banyaknya harta. Ukuran kesuksesan tidak dilihat dari tingginya jabatan. Ukuran kesuksesan tidak dilihat dari kendaraan yang megah. Kalau kita buka Al-Quran, kita akan temukan di sana beberapa kiat-kiat, contoh-contoh orang-orang yang dinyatakan sukses oleh Al-Quran. Oleh karena itu, insya Allah kita akan ketemu lagi. Kita akan sambung lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa Elsinta TV yang berbahagia, kita kembali ke dalam kajian kita Risalah Iman dengan tema kiat-kiat atau ciri-ciri orang yang sukses di akhirat nanti. Kalau kita buka Al-Quran, kita akan temukan di sana beberapa orang yang dinyatakan sukses oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung, sungguh orang-orang yang sukses, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi menurut ayat ini, orang yang sukses, orang yang beruntung, kata Allah, kata Quran, adalah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka adalah orang-orang yang lizzakati fa'ilun, menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada orang-orang yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Dan seterusnya ayat ini menjelaskan kepada kita, inilah contoh-contoh profil-profil orang yang dalam Quran disebutkan sebagai orang-orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang beriman, orang yang melaksanakan sholat, orang yang membayar zakat, orang yang mampu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang sukses yang disebutkan oleh Al-Quran. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang sukses. Dalam awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika humul muflihun. Inilah yang disebutkan oleh Allah al-muflihun, orang-orang yang sukses.
Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada surga, beriman kepada neraka, dan beriman kepada malaikat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat. Yuqimuna shalah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dan beriman kepada hari akhirat. Ulaika humul muflihun. Inilah, merekalah orang-orang yang sukses di akhirat nanti. Ternyata menurut ayat ini, orang-orang yang sukses adalah orang yang beriman, orang yang melaksanakan sholat, orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita lihat ayat lain, maka kita akan temukan di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tukhzuni yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau rendahkan, jangan engkau hinakan aku, yauma yub'atsun, di hari berbangkit nanti, yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana nanti tidak lagi bermanfaat mal, harta, wala banun, keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan hatinya selamat dari kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menurut Al-Qur'an, menurut Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan tidak diukur dari harta. Kesuksesan tidak diukur dari pangkat dan jabatan. Kesuksesan tidak diukur dari megahnya, mewahnya kendaraan yang dimiliki oleh seseorang. Kesuksesan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Quran, sejauh mana ia melaksanakan ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada sebuah kisah dari Khalifah Harun Ar-Rasyid yang suatu ketika beliau duduk bersama dengan pembantunya dan duduk di sampingnya seorang alim. Kemudian Harun Ar-Rasyid meminta kepada pembantunya untuk diambilkan segelas air. Kemudian diambilkanlah oleh pembantunya Khalifah Harun Ar-Rasyid ini. Kemudian ketika hendak akan meminum segelas air putih ini, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid ditegah oleh seorang alim yang ada di sampingnya. Beliau mengatakan, sebentar, jangan minum dulu ini segelas air. Saya ingin menyampaikan dan bertanya, apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda terhalang untuk meminum dari segelas air putih ini? Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, separuh dari harta kekayaan saya akan saya pergunakan bagaimana caranya agar kiranya saya dapat meminum segelas air putih ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, kita kembali ke acara kita Risalah Iman. Cerita tadi saya ulang bahwa suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid sedang duduk-duduk bersama dengan pembantunya dan bersama salah seorang alim. Kemudian Khalifah Ar-Rasyid meminta untuk diambilkan segelas air minum. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid hendak meminum segelas air putih itu, kemudian oleh seorang alim ini dicegah
wahai Amirul Mukminin, tahan dulu, jangan engkau minum ini air putih. Saya akan menyampaikan pertanyaan, bagaimana seandainya khalifah dicegah untuk meminum separuh dari segelas air putih ini? Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, separuh dari harta kekayaan saya akan saya pergunakan. Bagaimana caranya agar saya bisa meminum segelas air putih? Baik, kalau begitu silahkan Amirul Mukminin meminum segelas air putih ini. Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid meminum segelas air putih ini. Lalu kemudian selesai Khalifah Harun Ar-Rasyid meminum segelas air putih ini, seorang alim tadi yang berada di sampingnya bertanya kembali, wahai Amirul Mukminin, bagaimanakah seandainya air putih yang telah masuk ke dalam tubuh saudara, kepada tubuh jenengan, kalau bahasa Jawanya, tidak bisa keluar dari tubuh khalifah. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, maka separuh dari harta kekayaan saya akan saya pergunakan. Bagaimana caranya agar air putih ini keluar dari tubuh saya? Kemudian orang alim ini berkata dan sambil tertawa, terkekeh-kekeh, sehingga mengatakan, ternyata harta engkau yang sedemikian banyak dan luasnya hanya senilai dengan segelas air putih. Inilah nilai harta dalam Islam. Inilah nilai harta, nilai dunia bagi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya tusawi indallah, lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udatin masaqa minhal kafir. Seandainya dunia ini bagi Allah sama dengan sayap nyamuk, maka orang-orang kafir itu tidak akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dunia ini bagi Allah sangat kecil dan remeh sekali. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada hari akhir, yang beriman kepada surga dan neraka, mendahulukan kehidupan dunia, mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Inilah orang-orang kafir memang mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih utama. Pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari cerita ini adalah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya berpikir sukses itu bukan semata-mata sukses dalam ukuran dunia, tapi juga sukses dalam arti akhirat. Karena sesungguhnya kesuksesan seorang mukmin apabila ia betul-betul telah menginjakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita hidup megah selama 70 tahun di dunia, tapi kalau sudah mati kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua, kalau kita ingin sukses, maka jalan satu-satunya kita hanya tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan jalan patuh dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala itulah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang muflihun, yang sukses di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.